Program tinggal dalam hadiratnya. 3 hari menuju bulan yang baru. Tidak berasa kita akan masuk di bulan April. 3 hari menuju bulan April. Mari pastikan setiap kita untuk kita boleh menyembah Dia, bersyukur atas penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan sadarilah bahwa kita ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada-Nya. Karena Dia Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang bulan Maret. Dan tidak berasa sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Kami akan terus belajar bersyukur hari demi hari atas penyertaan-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menyembah Engkau. Amin, amin, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dibuktikan dengan pengorbanannya yang menebus setiap kita. Biarlah hal ini menyadarkan kita bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Dan tanpa Tuhan, hidup kita tiada artinya. Makasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan
segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Lebih lagi katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Haleluya. Nama-Mu ajaib, Tuhan. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, Engkau ajaib. Biarlah hati yang menyembah, hati yang berdoa ada dalam kami. Tuhan, Engkau baik. Syukur, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bangkitkan semangat-Mu, bangkitkan iman-Mu, percaya janji-Nya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Kami percaya bagimu tidak ada yang tak mungkin. Yes. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita yakin setiap firman Tuhan. Dan percayailah ketika Tuhan bertindak kita mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. belajar berkata terima kasih Tuhan. Dari hatimu katakan Tuhan Yesus baik. Amin.
tidak takut, untuk tidak bimbang, dan terus mengiringi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Penolong setia, hanya Kau Tuhan. Ya Rabba ya Syekh, ya Rabba ya Kadaba ya Syekh, ya Rabba ya Syabaka ya Syekh, ya Kami bangga memiliki Tuhan yang selalu bersama kami. Kami bahagia menjadi anak-Mu. Syukur selama kami hidup, selagi kami ada, mengiring-Mu seumur hidup, mempercayai Engkau seutuhnya, Terima kasih, terima kasih, ya Tuhan. Syukur, amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berkata
teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya firman-Mu tak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu membangkitkan iman kami. Karena firman-Mu Engkau sendiri. Kami menyadari bahwa firman-Mu itu sangat-sangat berkuasa. Firman-Mu mengubahkan, firman-Mu membangkitkan. Dan roh kami terus bergelora ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami bersama dengan anak-anak-Mu boleh menangkap, boleh mengerti akan firman-Mu, isi hati-Mu. Dan ketika firman-Mu disampaikan, Engkau berbicara di setiap hati kami, sehingga ada perubahan, sehingga ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purba yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 hari menuju April 2021. Dan saya percaya saudara, dalam waktu 3 atau 4 hari ini kita pasti mengalami Tuhan
Saudara-saudara sekalian, di 3 hari ini tanggal 29, 30, 31 saya akan membahas tentang iman, pengharapan dan kasih. Dan di tanggal 1 April, yaitu awal bulan April 2021, kita mulai hari yang baru yang penuh semangat, di mana janji Tuhan tetap teruji dan tidak berkesudahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang bagaimana iman itu. Namun demikian saudara-saudara, kita melihat kalau kita ingin melihat keadaan kita, keadaan secara rohani tentunya, atau melihat orang di sekitar kita, kita perlu memeriksa 3 hal ini saudara, yaitu iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Tuhan. Lewat 3 hal ini kita mengetahui tingkat kerohanian, tingkat kedekatan seseorang dengan Tuhan melalui 3 hal ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat Paulus dalam Perjanjian Baru, dia menekankan bahwa setiap jemaat yang mereka sapa, mereka seringkali bangga, dan mereka selalu melihat ketiga hal ini saudara. 3 hal ini menentukan siapa orang yang mereka sapa, kadar rohaninya, keadaan iman mereka saudara, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di pagi hari ini tentu kita akan melihat tentang iman secara khusus. Besok berbicara tentang kasih, dan lusa berbicara tentang pengharapan. Iman itu berbicara tentang kepercayaan saudara. Kepercayaan kita, kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Pengharapan berbicara tentang beberapa fokus kepada masa depan, yaitu surga. Dan kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita ketika kita menjalani hidup hari-hari kita. Jadi jelas saudara bahwa iman itu berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Lalu pengharapan itu berbicara tentang bagaimana pengharapan kita kepada masa depan, yaitu surga. Dan terakhir mengenai kasih, bagaimana kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, di sana dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Saudara, di sana dikatakan Paulus beserta dengan rekan-rekannya mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap kali berdoa. Kenapa? Karena mereka mendengar tentang iman, mereka mendengar tentang kasih, mereka mendengar tentang pengharapan. Karena ketiga hal ini menentukan hubungan seseorang dengan Tuhan. Tidak ada saudara dalam pandangan yang benar bahwa seseorang itu dekat dengan Tuhan, tapi kasihnya nyaris tidak ada. Itu berseberangan saudara, karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia memiliki roh yang sama, semangat yang sama, kasih yang sama. Itu sama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paulus mengucap syukur.
melihat orang-orang yang ada di Kolose ketika melihat iman, pengharapan, dan kasihnya. Oleh karena itu saudara, ketiga hari ini saudara, kita akan bahas tuntas tentang hal ini. Namun secara singkat pagi hari ini saya bahas tentang sorga, saudara-saudara sekalian. Tentang sorga, di mana iman kita itu percaya bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu. Iman. Berbicara tentang iman saudara, kita akan memiliki beberapa pertanyaan yang untuk direnungkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini menyadari bahwa Allah benar-benar hidup dan turut dalam segala sesuatu, dan apakah kita sungguh percaya serta mempercayakan hidup kita kepada-Nya? Ini tidak bisa dipisahkan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu? Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadami, pergumulan seberat apapun yang kita hadapi saudara, apakah kita sadar bahwa Tuhan turut bekerja di dalam? Itu menentukan kadar rohani seseorang. Apabila dia mengalami masalah, bukannya bersungut-sungut, bukannya dia lari kepada yang lain, tetapi ketika masalah dihadapi, dia bertanya, Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang terjadi sebenarnya Tuhan? Dan dia mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini? Apakah saudara menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja? Ketika kita mengalami kesulitan, kita tahu di dalam kesulitan ada iman yang sedang berproses untuk bertumbuh. Apakah kita sedang menyadari ketika kita menghadapi masalah demi masalah, Tuhan izinkan terjadi supaya kita tetap dalam kesadaran bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Pertanyaan ini, apakah Allah benar-benar hidup dan turut bekerja dalam kehidupan kita? Ini membuat kita sadar betul bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, kita perlu meningkatkan iman kita setiap hari. Meningkatkan dengan firman, doa, waktu-waktu khusus dengan Tuhan akan menentukan seberapa besar pertumbuhan iman kita, saudara. Karena di hari-hari ini dalam situasi yang berat, situasi ekonomi, situasi atau keadaan yang kita lihat bukan hanya secara nasional, bukan hanya di Indonesia, tetapi menyangkut masalah internasional. Pandemi yang sedang melanda seluruh dunia ini telah menghancurkan perekonomian bangsa. Saat seperti ini, iman kita harus perlu ditingkatkan atau diperkuat, dikokohkan. Firman-Nya itu yang membuat kita semakin kokoh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaan lain misalnya, apakah saya percaya, apakah saudara percaya akan hal-hal ajaib? Atau saudara percaya pada level kemampuan saudara saja?
Karena ada banyak orang, seringkali mereka mengalami jalan buntu ketika mereka, saudara, tidak percaya dengan hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Mereka tidak percaya bahwa ada keajaiban yang Tuhan mampu lakukan buat hidup mereka. Dan ada banyak orang, dia pada level yang hanya percaya bahwa apa yang dia lakukan, keberhasilan yang akan dia capai hanya berdasarkan kemampuan dirinya saja. Dan ini tentunya, saudara, terbatas. Tetapi apakah kita mempercayai kemampuan Tuhan yang supranatural, yang ajaib, yang seringkali kerjakan buat saudara? Ketika saudara di rumah, saudara bekerja, saudara melakukan karir usaha apapun, apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan sesuatu, lakukan terobosan-terobosan yang dahsyat? Ini, saudara, yang sangat penting hari-hari ini. Sebab iman ini harus mengubahkan situasi. Iman ini harus mengubah keadaan kita, kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih, di pagi hari ini, iman menentukan perjalanan hidup. Iman menentukan engkau tetap ada dalam hitungan Tuhan atau hilang dari pandangannya. Bagaimana kita percaya, bagaimana kita tetap membangun hubungan di situasi yang sulit. Jangan menyerah, masih ada Tuhan. Jangan menyerah, Tuhan masih tetap berkarya dalam hidupmu. Jangan menyerah, Tuhan masih ada. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ternyata, saudara, yang sanggup mengalahkan dunia beserta dengan seluruh pergumulan dan pernak-perniknya adalah iman. Yang sanggup mengalahkan setiap pergumulan, setiap jalan buntu dalam hal apapun yang dihadapi. Itu kuncinya adalah iman. Hanya iman. I-M-A-N. Hanya percaya. Dan saya sudah jelaskan tadi bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Mempercayakan hidup kita artinya tidak khawatir, tidak mengatur Tuhan, tidak menentukan jalan sendiri, dan tidak berjalan sendiri. Mempercayakan diri artinya kita benar-benar hidup dalam tuntunan, hikmat, dan bimbingannya. Saudara-saudara sekalian, saya percaya apabila kita kuat, apabila kita teguh, kita akan menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan yang sedang dialami. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, saya seringkali mengilustrasikan bahwa selama kita melewati pandemi COVID-19 ini, pandemi yang secara internasional ini, ibaratkan kita ini sedang melewati sebuah jembatan. Dan jembatan itu sepanjang 1 kilometer. Jembatan ini tidak nyaman untuk dijalani. Jembatan ini berbahaya. Jembatan ini riskan. Jembatan ini tidak boleh dilalui dengan bersendau gurau. Tapi jembatan ini harus dilalui setapak demi setapak. Dengan memegang, ada pagar di samping jembatan atau tali penopang. Kita melangkah step demi step
1 kilometer panjang dari sebuah jembatan itu, kita tahu apabila kita tergelincir, kita akan jatuh ke bawah dan ada jurang yang dalam di bawahnya. Ilustrasi ini membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Melangkah step by step, jangan berhenti. Sebab kalau saudara sedang berhenti di tengah jembatan itu dan melihat jurang yang dalam ke bawah, saudara akan bertambah takut, bertambah khawatir, dan apabila jatuh, saudara akan jatuh berkeping-keping. Jangan berhenti. Imanmu harus tumbuh. Engkau harus melangkah, lakukan sesuatu. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Oleh karena itu, melewati jembatan yang berbahaya ini, kita harus tetap sungguh-sungguh. Kita tidak boleh main-main, apalagi lari, jatuh dari ke dosa, lari dari hadapan hadirat Tuhan. Jikalau itu yang dilakukan, saya tidak menjamin saudara sampai di tempat tujuan. Jembatan ini masih berbahaya. Pandemi Corona belum kondusif. Banyak yang divaksin di mana-mana, tetapi prosesnya memerlukan waktu. Prosesnya membutuhkan waktu beberapa lama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, iman adalah faktor yang menentukan masa depan. Iman adalah faktor yang menentukan hari depan. Iman adalah kekuatan membawa saudara berjalan dalam jembatan itu. Iman adalah energi positif yang saudara bisa pegang ketika saudara melewati jembatan itu menuju tujuan dan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang gila gemilang. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan dia, cari Tuhan. Sehingga Tuhan tetap meneguhkan hidupmu. Dan Tuhan terus akan memberkati engkau. Saudara sekalian, perhatikan hidup Abraham. Abraham punya iman yang tidak terbatas oleh apapun. Dia taat hingga 20 tahun, 25 tahun untuk menunggu Ishak. Bahkan ketika Ishak lahir dikaruniakan baginya, Abraham masih tetap memerlukan iman yang besar. Karena Abraham diminta mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Diperlukan iman yang besar untuk melakukan ketaatan. Sebab ketaatan akan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Mari belajar dari Abraham. 25 tahun menunggu janji Tuhan. Dia tetap setia. Dia tidak ragu. Dia tidak khawatir. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk percaya. Bahkan setiap anak-anakmu sedang menanti janji Tuhan. Apabila kami melihat hamba-Mu Abraham 25 tahun menunggu janji Tuhan, dia tetap setia. 25 tahun bukan waktu yang singkat Tuhan. Tapi kami belajar untuk tetap percaya, percaya, dan percaya. Teguhkan kami yang setiap mendengar program ini, di rumah, di kantor, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, program kita ini akan dilanjutkan dengan masuk dalam penyembahan kembali yang dilanjutkan oleh Ibu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar membuat iman kita semakin bangkit, membuat kita semakin menyadari
bahwa iman itu sangat penting. Iman itu yang membuat kita terus melangkah dan mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kami percaya bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu tidak pernah terlambat, dan sesuai waktumu kerjakanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat. Karena itu setiap kami pada pagi hari ini yang berdoa menaikkan setiap permohonan, setiap anak-anak-Mu yang boleh menyembah pada pagi hari ini, nyatakan keajaiban-Mu. Karena kami tahu janji-Mu teruji bagi setiap orang yang beriman, berpengharapan dan melakukan kebenaran. Segala sesuatu yang terhilang, berkat yang terhilang, berkat yang dicuri oleh si jahat dikembalikan kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan, yang memerlukan, yang merindukan keturunan. Tuhan berikan keturunan itu, yang membutuhkan berkat Tuhan, usaha-usaha yang baru Tuhan berikan hal itu. Kami terima dengan iman dan terjadi secara jasmani dalam nama Yesus. Teguhkan setiap anak-anak-Mu, kuatkan setiap hati, dan bangkitkan setiap iman untuk percaya kepada-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami telah berdoa, apa yang Tuhan pandang baik Engkau kerjakan bagi bangsa kami Indonesia. Kerjakan seturut kehendak-Mu. Berikan hikmat bagi pemimpin kami, khususnya kepada Bapak Joko Widodo. Kami percaya bersama dengan Pak Ma'ruf Amin, Tuhan berikan hikmat, dan biarlah bangsa kami dipulihkan. Bangsa Indonesia ada dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, dalam hati-Mu, dan
biarlah proses vaksin yang ada berjalan dalam anugerah Tuhan, dan bangsa kami hari demi hari dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Jagai senantiasa bangsa Indonesia, seluruh provinsi yang ada dalam anugerah-Mu, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lebih kurang 1 jam ini kami boleh ada di hadirat-Mu, Engkau disukakan, dan kami akan kembali di esok hari menyembah Engkau, untuk kami boleh meninggikan Engkau, mengakhiri bulan Maret dengan hati yang bersyukur, memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang terus diperbarui dan semakin sama dengan Tuhan. Karakter kami semakin mirip dengan Tuhan, seperti yang Tuhan rindukan. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau atas apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari angkat tanganmu, katakan pujian ini dengan percaya. Senangkan Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita akhiri doa kita di pagi hari ini, di hari pertama, dan kita terima berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera, kemurahan, anugerah Tuhan, dan kasih serta berkat Tuhan mengalir buat kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus menyertai, memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kita, tetap semangat, tetap percaya, tetap cari Tuhan, dan biarlah kita senantiasa mengiring Dia seumur hidup kita. Sampai ketemu di esok pagi untuk kita kembali dalam program Tinggal Dalam Hadirat-Nya 3 hari menuju April. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.